Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di mawasimul matar, di musim hujan. Bahkan sekarang masih turun hujan, baru saja hujan deras luar biasa. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang syumul, yang mengatur seluruh urusan manusia terkait dengan urusan hujan. Maka bagi seorang muslim ada sikap, ada etika dan adab tata cara saat berada di musim hujan. Apa yang harus dilakukan saat menghadapi musim-musim yang seperti ini? Itulah yang menjadi bahasan kita pada kali yang singkat ini, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang muslim ketika berada pada musim-musim hujan seperti ini, berada dalam kondisi setiap hari hujan, yang pertama dan utama yang harus menjadi adab dan etika seorang muslim adalah meyakini bahwa hujan itu turun atas kehendak Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dari kami turunkan air yang begitu deras dari awan yang di atas kita. Dengan izin Allah, Allah turunkan karena dianya penuh dengan air. Allah turunkan ke bumi ini dengan bercurah-curah. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dari langit kami turunkan air yang begitu sangat bersih. Maka dua ayat ini, ayat-ayat yang lain yang begitu banyak dalam Al-Quran, mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa hujan adalah makhluk Allah yang Allah turunkan dari langit. Maka tidak boleh seorang pun menisbahkan hujan itu kepada bintang ini, bintang itu. Oh, karena sekarang musim hujan, kalau Februari, Maret itu pasti hujan. Bukan. Hujan itu turun karena apa? Karena kehendak Allah. Allah yang menurunkan hujan sebagai rahmat bagi umat, buat umat ini. Maka kenapa air nggak pernah habis di dalam tanah? Karena bukan disimpan di tanah hakikatnya hujan itu, tapi disimpan dalam khazainillah, dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Imin syai'in illa indana khazainuhu." Tidaklah segala sesuatu kecuali kami punya perbendaharaannya, punya simpanannya, termasuk hujan disimpan dalam khazainillah, dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan kapan saja Allah menghendaki. Dalam suatu perjalanan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Hudaybiyah, malam harinya turun hujan. Maka di pagi hari Nabi Muhammad SAW setelah usai menjalankan sholat subuh, beliau menghadap jemaah dan mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada sebagian hamba-hambaku kafir denganku dan beriman dengan bintang-bintang, dan ada sebagian dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Maka Rasulullah mengatakan, siapakah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kufur dengan bintang-bintang, yang mengatakan ketika turun hujan Allah telah menurunkan hujan dan telah menurunkan barokahnya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, maka inilah orang yang beriman kepada Allah, menisbahkan bahwa hujan itu datang daripada rahmat Allah, datang daripada kuasa Allah dan kehendak Allah kepada makhluknya. Dan maka dia kafir dengan bintang-bintang. Dan orang yang kafir dengan Allah, beriman kepada bintang siapa? Orang-orang yang menisbahkan hujan itu karena ada bintang ini, karena ada bintang itu, maka turun hujan. Maka dia hakikatnya kufur dengan Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Maka inilah etika pertama, yakin bahwa hujan rahmat Allah diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya kapan saja Allah berkehendak. Ini yang pertama dan utama. Kalau kita menisbahkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah kufur, bertentangan dengan akidah dan tauhid kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika turun hujan Rasulullah berdoa. Berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dalam riwayat Allahumma ghithna mubaraka. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang memberikan manfaat kepada kami.
hujan yang memberikan rahmat kepada kami, yang memberikan manfaat. Itu doa ketika turun hujan, bukan malah kita mencela. Maka adab yang kedua adalah berdoa saat turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Maka bagi siapa saja yang belum hafal, dihafal doanya, agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang besar, menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang banyak hari ini orang meninggalkannya. Ini perkara ringan, ma'asal muslimin. Doa saat musim hujan ini ringan, gampang dihafal. Tapi berapa banyak orang yang tidak melakukannya karena tidak tahu. Tetapi ringan di mata manusia, berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada sunnah itu yang ringan. Sunnah itu kecil-kecil sunnah lebih baik daripada dunia serta isinya. Subhanallah. Ini yang kedua, maaf. Yang ketiga adalah apa? Tidak boleh mencela. Saat turun hujan tidak boleh mencela. Karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dicela. Yang ada adalah apa? Kita berdoa minta kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan itu membawa rahmat, membawa kebaikan, membawa manfaat, bukan sebaliknya. Ya, terkadang memang hujan itu menjadi adab bagi sebagian kaum. Karena itulah etika yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW itu kalau melihat langit telah mendung, telah menghitam, Rasulullah akan tinggalkan segala aktivitasnya. Rasulullah datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa setiap kali mau hujan, mendung, engkau takut dan kau pergi ke masjid ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, karena aku tidak tahu apakah mendung itu membawa rahmat ataupun membawa adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asal muslim, inilah sunnah-sunnah etika yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat atau yang kelima adalah saat hujan deras, kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Ada beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Rasulullah mengatakan ada 2 waktu yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama adalah apa? Waktu kita berdoa di antara 2 azan. Jadi saat azan dan iqamah. Jadi setelah azan dan sebelum iqamah, itulah waktu yang mustajabah, waktu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berdoa. Yang kedua adalah saat turun hujan. Hari ini berapa banyak orang yang saat turun hujan deras bahkan yang berdoa kepada Allah, menjadikan ini kesempatan, peluang emas untuk bisa menembus arasy-Nya Allah, langsung didengarkan doanya oleh Allah Ta'ala. Setiap kita tentunya punya hajat, setiap kita tentunya punya masalah-masalah kehidupan. Saat musim seperti inilah waktu banyak kita berdoa kepada Allah. Tetapi sayang, berapa banyak orang meninggalkan sunnah-sunnah ini, ma'asal muslimin. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW juga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabat, terutama hujan di awal-awal hujan, di awal musim hujan, Nabi Muhammad akan keluar, bahkan terkadang hujan-hujanan. Kenapa? Rasulullah ditanya, karena hujan ini adalah ciptaan Allah yang baru Allah ciptakan, sehingga kita ingin bertabaruk dengan ciptaan Allah yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa keluarnya Rasulullah, dan Rasulullah bahkan membuka baju sehingga terkena hujan, itu adalah apa? Ingin bertabaruk. Jadi Rasulullah bertabaruk dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah, yang baru saja diciptakan oleh Allah. Jadi bertabaruk dengan air hujan, karena air hujan itu adalah barokah. Bahkan disunahkan terutama di awal-awal hujan mengeluarkan sebagian barang-barang kita yang mungkin anti hujan begitu ya, dikeluarkan supaya karena air hujan, supaya apa? Mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara adab-adab, ya masih ada beberapa adab yang lain yang perlu kita perhatikan, terutama ketika waktu-waktu seperti ini di mana Allah sering turunkan hujan, waktu-waktu musim hujan, maka ada etika-etika dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu sekali lagi menandakan dan menambah keyakinan kita, Islam adalah ajaran yang universal, ajaran yang mencakup segala urusan, termasuk perkara hujan dibahas oleh Islam. Ada tata caranya, ada adab, telah dinikmati Allah. Semoga apa